Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Romo, Salam. Om Swastiastu, salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua yang sudah hadir di acara kita di pagi hari ini dengan dengan speaker Pak Aris Rastianto di tanggal 27 September 2025 dengan judul Leadership Skill for Me. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan. Mohon Bapak Ibu peserta menggunakan nama asli untuk memudahkan interaksi dengan Pak Aris. Bila Bapak Ibu ingin menggunakan background yang sama dengan saya atau background MK Indonesia, dipersilakan. Nanti akan di-share di kolom chat. Bila ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom chat, akan dibacakan bila ada kesempatan atau unmute langsung bila diberi kesempatan oleh Pak Aris. Sekilas tentang NKA, NKA adalah badan sertifikasi ISO, di mana kita ada 4 divisi. Divisi pertama, divisi ISO, outputnya adalah sertifikat. Kedua adalah divisi assessment, yang outputnya adalah berupa laporan-laporan. Dan ketiga adalah divisi training, di mana webinar kita di pagi ini adalah salah satu produknya. Dan keempat adalah software improvement, yang outputnya adalah program yang membantu untuk menjalankan ISO di perusahaan Bapak Ibu. Kita sudah berdiri kurang lebih 37 tahun, sudah mengeluarkan sertifikat 60.000 di seluruh dunia. Karyawan kita ada 100.000 orang kurang lebih dan beroperasi di 100 negara. Untuk tingkat kepuasan cukup memuaskan, rata-rata klien itu kerjasamanya kurang lebih 10 tahun. Ini ada kantor-kantor NKA di regional, ada yang di Amerika, di London, di Bangalore, dan di Shanghai. Untuk Amerika, nomor 1 untuk telekomunikasi dan otomotif, di London untuk aerospace, dan di Shanghai juga aerospace. Diinformasikan event kita di pagi hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun bila Bapak Ibu ingin mendapatkan modul yang berupa e-sertifikat, e-materi, bonus 3 e-book, dan rekaman event kita hari ini, caranya cukup mudah, cukup scan barcode-nya, dan Bapak Ibu akan terhubung dengan Mas Aldo. Untuk bonus e-book-nya ada 3, berkaitan dengan event kita di pagi hari ini. Tanpa membuang waktu, saya persilakan Pak Aris untuk event kita pagi hari ini. Terima kasih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua Waalaikumsalam teman-teman sehat semua. Waalaikumsalam. Baik, sebelum saya memulai, perkenalan dari saya. Nama saya Aris Lasprinarto. Saya sekarang bekerja yang paling atas di Askara Internal Group. Ya, saya bermula dari tahun 92 di PT Samsung, lalu melanjut ke PT Mattel, General Motors, Philips Lighting, Bansu, BlueScope, Tripatra, Nissan, ESAP, Senggumang, CBC, Trainer juga pernah. Lalu terakhir sekarang lagi ngebantu proyek di Askara Internal Group. Kalau teman-teman lihat ada warna putih, biru, kuning, itu menunjukkan bahwa sebelum saya menjadi orang HR, saya sebagai orang maintenance di warna putih itu di 2 perusahaan itu saya berkecimpung dalam dunia yang bukan HRD. Lalu di yang General Motors Indonesia itu ada warna biru, disitulah saya mulai mengenal dunia HRD, dia mengenal dari dunia training ya, dunia training. Mungkin tadi saya lihat ada teman-teman dari otomotif ya, ada dari Daihatsu, dari TMS kalau nggak salah. Saya dulu sempat belajar dan memberikan training mengenai QS9000 yang sekarang mungkin dikenal dengan namanya IATF. Nah, dari situ akhirnya mulai dari PT Lighting dan seterusnya saya masuk ke dunia HRD. Dan ini sebagai perkenalan beberapa pengalaman-pengalaman yang saya pernah lakukan, mulai di performance management, audit, L&D, CNP, dan seterusnya. Dan beberapa kali alhamdulillah pernah ditugaskan di beberapa kota dan negara sebagai entah sebagai mentraining atau sebagai kerja beberapa saat di sana untuk memperkenalkan apa yang sedang saya pelajari dibawa ke Indonesia lagi. Sekarang kita akan mulai untuk ke materinya. Jadi teman-teman, kenapa saya sebutkan leadership skill for me? Ini itu lagi kembali kepada kita atau kepada saya sendiri. Jadi seberapa siap kita sebagai leader bisa untuk menjalani apapun levelnya, apapun posisinya. Nanti saya akan coba sedikit men-sharingkan. Kadang-kadang ada beberapa kata-kata yang di lapangan itu orang belum atau mungkin sedikit salah paham ya. Khususnya kata-kata supervisor. Nanti saya jelaskan kenapa kata supervisor itu kadang-kadang disalahpahami atau mungkin orang juga mungkin belum terlalu paham dengan kata-kata supervisor. Nah, kita sebagai leader ya di kantor, even di lapangan maupun di dalam office ya, sebenarnya menyangkut ke dalam diri kita pribadi ya. Bagaimana kita mengajak anak buah, mengajak tim kita untuk sebagai kerjasama yang tim solid. Nah, kadang-kadang kita sendiri dalam satu kondisi tertentu ya, mungkin ada masalah. Nah, bagaimana dengan kondisi teman-teman? Bagaimana physical happiness-nya pada saat kita sedang ada bekerja di lapangan maupun di dalam kantor? Bagaimana mental happiness-nya ya? Teman-teman juga sekarang bisa melihat ya dalam dunia saat ini, tekanan-tekanan dunia ekonomi, tekanan-tekanan dari perusahaan pun akan mungkin sedikit banyak akan mengganggu mental kita. Dan bagaimana social happiness-nya, bagaimana lingkungan tempat kita bekerja, lingkungan kita tempat tinggal, ini mungkin bisa saja mempengaruhi kita sebagai orang yang dalam hal ini khususnya kita sebagai karyawan ya, apakah berpengaruh kesehariannya nanti, apakah mungkin dibawa ke lapangan gara-gara salah satu bermasalah ini mungkin agak sedikit temper, mungkin agak sedikit sensi dan selanjutnya. Jadi ini mungkin sebelum kita memulai, saya sedikit ada sharing ya, di sini ada sebuah file. Ini ada sebuah survei, ini juga pernah dilakukan bersama-sama dengan teman-teman. Kita melihat ada beberapa pertanyaan, ada 24 pertanyaan. Ini kalau teman-teman memasukkan angka di sini, misalnya angka 5, angka 4, dan seterusnya. Dan di sini ada indeks. Nah, di sini akan ketahuan. Ya.
Ini akan ada rumusnya, ketahuan bahwa physical happiness kita dalam skor berapa, social happiness kita berapa, mental happiness berapa, happiness self realization berapa. Jadi untuk memahami kondisi hari kita hari ini bagaimana. Kadang-kadang bisa berubah teman-teman ya. Hari ini bagaimana, besok bagaimana, mungkin bulan depan bagaimana. Ini sekedar buat memahami kondisi kita ini dalam konteks tadi ada physical happiness, ada mental happiness sama social happiness agar kita sebagai leader pun bekerja secara profesional ya. Lalu juga berikutnya, nah ini juga ada sebuah file ya, tentunya ini juga dalam posisi kita sebagai khususnya karyawan ya. Ini saya juga memberikan sebuah file ya. Nah, di sini ada saya bedah menjadi ada karir, ada uang, kesehatan, dan selanjutnya di sini ada 8 item yang lalu ada skornya. Lalu skor 1 sangat tidak penting, 3 membutuhkan, 5 sangat membutuhkan. Jadi tadi saya iseng-iseng sebelum mulai, saya iseng aja, saya 1, enggak lah saya udah nggak nyari karir, karena saya udah mau pensiun. Dibilang uang, oke lah saya masih membutuhkan karena masih membutuhkan buat kehidupan sehari-hari. Kesehatan bagi saya sekarang paling penting ya, karena menjaga kesehatan dengan umur-umur yang sudah pensiun ini tidak terlalu mudah ya. Fisik sedikit agak terganggu bila mana bisa terlalu capek ya, gampang sekali lemas ya. Bagaimana keluarga dan kawan, bagi sekarang saya adalah sangat penting, sangat membutuhkan ya. Karena mentalitas itu akan juga berpengaruh kepada kita ya dalam keseharian dan seterusnya. Dan sini ada spider chart ya, kita bisa melihat. Nah, teman-teman andai kata teman-teman sekarang sini karir nomor 5 ya. Karir nomor 5 sangat membutuhkan. Nah, artinya teman-teman tinggal memilih top 3 apa, misalnya karir di sini. Saya masih membutuhkan karir. Lalu misalnya saya masih membutuhkan keluarga juga ya, di sini keluarga. Nah, ini hanya buat sekedar bagaimana kita memanage kita ya, diri kita sendiri untuk kita lebih fokus. Nah, kira-kira ini action plan-nya bagaimana untuk mencapai 3 hal besar yang ingin kita inginkan. Ini hanya sekedar buat memonitor kesiapan diri kita ya, terlepas daripada kita keseharian pasti juga kita sibuk di kantor, kita sibuk dengan orang lain, sementara juga kita membutuhkan satu privilege atau membutuhkan privasi ya, apa yang kita harus lakukan dalam diri kita sendiri ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang masih tadi ada staff, masih level-level yang mungkin mohon maaf masih level yang masih belum sampai level supervisor ya, saya sangat menyarankan dengan dunia saat ini, tolong teman-teman belajar dengan giat ya, karena sekarang ini persaingan luar biasa. Saya juga di HRD ini kadang-kadang suka ikut tim rekrutmen meskipun kadang cuma mendengar saja, ingin mengetahui sebagaimana sih apa namanya pengetahuan teman-teman yang melamar pekerjaan ya, apa sih yang dijual, bagaimana sih membuat CV-nya, apa sih yang mereka ketahui, apa sih sertifikat yang mereka punyai dan seterusnya ya teman-teman. Jadi persaingan sangat ketat, jadi saya sarankan untuk teman-teman yang ingin terus berkarir ataupun sedang mencari kerja ataupun ingin pindah kerja, tolong yang namanya sertifikat itu jangan hanya sekedar kertas ya. Karena ada beberapa case itu pada saat kita tanya itu sepertinya sertifikatnya hanya dianggap kertas. Dan tadi di perkenalan saya juga pernah menjadi seorang asesor BNSP ya. Jadi pada kita mengakses itu kita benar-benar menggali kompetensi dari orang yang kita ingin berikan sertifikasi BNSP ya. Itu pun juga saya melihat apa namanya baik sebagai trainer maupun sebagai orang HRD, baik secara HRD biasa maupun hubungan industrial, saya masih melihat beberapa masih membutuhkan sekedar kertas ya, bukan untuk masalah kompetensi yang diinginkan. Jadi saya masih sharingkan, memberikan saran kepada teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan, mencari karir, tolong diperdalam, tolong dipertajam skill-skillnya pada saat teman-teman ingin berkarir atau pindah tempat yang lain. Kita mulai sekarang ya. Jika saat ini saya ada seorang yang menjabat sebagai supervisor atau leader atau manager, lalu pada umumnya kalau sebagai orang supervisor kebanyakan yang saya pelajarin dari job desk-nya kata-katanya seperti ini: memelihara, mengusulkan, memonitor, mengulas, merekomendasikan, mendukung, menstandarisasi, menindaklanjuti, mengkoordinasikan. Oke, ini yang sering saya temukan ya. Oke, sementara kalau manajer lebih pada menganalisa, menilai, mengakses, mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan, menerapkan, menginterpretasikan, sorry, ini menilai 2 kali ya. Nah, kalau saya bandingkan antara supervisor dengan manajer ya, lalu saya tanya, apa yang Anda simpulkan dari semua kata-kata ini? Singkatnya seperti ini. Nah ini, andai kata asisten manajer ya, kita melihat ada 2 hal, kerja pikiran dan kerja fisik ya. Kalau si manajer lebih banyak menggunakan pikiran 70% untuk perencanaan dan monitoring, fisik hanya 30%. Manajer, pikirannya naik 85%, fisiknya turun hanya 15%, karena lebih dominan pada strategik, keputusan, dan analisis. Bagaimana dengan supervisor ataupun leader? Ya, dengan data seperti ini angka tidak angka absolut ya, tidak angka harga mati ya. Ya, karena beberapa perusahaan mungkin akan sedikit perbedaan. Misalnya asisten manajer mungkin 535 bisa saja. Bisa saja di sini manajer 80-20 boleh. Jadi ini angka tidak pasti, bukan absolut ya. Jadi masih ada plus minus 5-10% ya. Bagaimana leader dan supervisor? Ya. Kalau leader itu fisik 50-50 ya, kalau supervisor itu 45-55 ya. Masih sedikit perbedaan dengan asisten manajer ya. Nah, ini bisa dikatakan begini karena apa? Kita bisa melihat bahwa untuk teman-teman yang leader karena masih sering di lapangan ya, itu mungkin masih fisiknya masih 50-50 dengan pikirannya. Mungkin ada juga yang fisiknya lebih 60, pikirannya cuma 40 ada. Jadi ada beberapa seperti itu. Jadi misalnya operator yang posisinya mungkin levelnya juga lebih rendah, mungkin fisiknya lebih tinggi, fisiknya mungkin di 80, pikirannya 20 ya. Kenapa fisiknya 80? Ya karena mereka bekerja menghasilkan barang atau mungkin staff ya yang mungkin kerjanya di kantor bukan di manufacturing tapi di bagian yang komersial, dia lebih banyak data-data yang harus yang diberikan oleh kepada atasannya, dan data kepada segala macam. Nah, itu mungkin fisiknya itu buat mencari datanya itu bisa sampai 75% dan seterusnya. Jadi ini harus dipahami dulu teman-teman ya, bahwa kita dalam seorang leader kita harus memahami posisi-posisi itu tidak harus tidak harus saklek, harus mikir dulu paling besar, enggak. Kita lihat daripada level-levelnya ini.
Nah, kalau teman-teman ingat waktu saya memberikan CNB, itu ada beberapa teori mengenai job evaluasi, ini sangat berhubungan ya. Saat itu saya memberikan sharing ada beberapa metode, ya ada metode yang saya berikan, ada file yang saya berikan, metode composable factor sama point factor. Nah, di point factor itu nanti kalau teman-teman yang sudah mendapatkan file itu bisa melihat ya, level manager, level as manager, supervisor, itu bisa melihat kerja fisiknya kira kurang lebih berapa persen, bahkan sampai panca indera. Ya, panca indera itu sampai kita bedah, apakah semua panca indera bekerja, apakah hanya cuma 3 panca indera dibedah, itu berhubungan dengan kerja-kerja fisik dan selanjutnya. Juga berhubungan sama safety, berhubungan dengan fatigue, kelelahan segala macam. Itu nanti dan ini ada berhubungan ya. Nah, oleh karena itu kenapa betapa pentingnya sebagai supervisor ataupun leader manager mengetahui timnya ini dalam kondisi apa tadi yang tadi di awal ya. Kalau saya bekerja, saya harus dalam kondisi yang mungkin sehat mentalitasnya, fisiknya juga sehat, dan mungkin juga kita harus mengetahui tim kita dalam kondisi yang sama. Karena bisa jadi kita sehat, kalau misalnya anak buah kita mungkin ada masalah, itu juga akan mempengaruhi. Jadi waktu saya masih di level supervisor, masih kerja di bagian quality di lapangan, saya melihat ada teman saya kok sedikit uring-uringan ya. Saya mah happy aja ya, masih asik-asik aja, tiba-tiba ada teman anak buah saya dalam kondisi yang uring-uringan, bahkan mungkin saya katakan dalam kondisi yang mungkin agak-agak mabok ya. Ya akhirnya saya coba saya coaching segala macam, benar-benar terjadi bahwa dia sedang ada masalah. Nah, hal ini akan mempengaruhi waktu pekerjaannya. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai supervisor atau sebagai manajer, kita harus mengetahui bagaimana kondisi teman-teman kita, khususnya di tim kita, kondisional fisiknya, mentalitinya, sosial bagaimana. Jadi kita juga memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan konseling juga bila mana sedang permasalahan. Ya, apa sih arti supervisor? Adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan atau perusahaan sebagaimana dia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya. Ini saya dapat dari Wikipedia secara umum. Nah, supervisor itu dapat sebagai nama jabatan. Jabatan siapa? Supervisor. Ya. Supervisor apa? Supervisor quality, supervisor produksi, apapun bisa menjadi jabatan. Tapi ada juga sebagai atasan, dapat sebagai manajer, jalan manajer, direktur, CEO, tergantung konteks pembahasannya. Nah, ini tadi yang saya katakan, kalau teman-teman kerja di perusahaan asing, itu kadang-kadang suka ditanya, who is your supervisor? Ya, jadi bermakna atasan, bukan bermakna sebagai level. Bahkan di job desk saya aja dulu waktu saya kerja di perusahaan Perancis, tulisannya adalah please write down your supervisor and the next up to level up supervisor. Jadi menggambarkan CEO saya itu dikatanya adalah supervisor, bukan sebutkan CEO Anda bukan, tapi sebutkan supervisor Anda. Artinya saya direct report ke siapa. Ya juga apa namanya 2 level di atas, bos saya ada di negeri seberang, itu disebutnya adalah supervisor. The next level second layer-nya supervisor. Jadi ini hanya buat saya memberikan pengetahuan ke teman-teman bila mana ada kata-kata supervisor, tolong diperhatikan konteksnya jabatan atau konteksnya sebagai atasan. Jadi supaya tidak terjadi misunderstanding atau misperception pada saat kata-kata supervisor itu diucapkan. Ya. Oke, mengapa supervisor baik sebagai posisi atau atasan perlu memiliki kemampuan leadership? Memainkan peran penting dalam mengarahkan tim kerja dan mencapai tujuan bersama baik individu, bagian departemen, dan perusahaan. Jadi teman-teman bisa dibayangkan, jabatan supervisor ya, kita bicara jabatan dulu sebagai supervisor. Punya atasan, punya bawahan. Nah ini yang kadang-kadang disebut sandwich ya, sandwich syndrome. Ditekan dari atasan, ya, ditekan dari bawahan. Nah, ini kadang-kadang supervisor tuh merasa, kok gue dipres di atas bawah. Karena apa? Dalam hal ini dia punya tim yang harus diarahkan, ya, supaya tujuannya tercapai, baik tujuan individu maupun tim ya. Nah, individunya apa? Dari KPI segala macam. Karena KPI dia itu tergantung daripada individunya teman-temannya. Anak buahnya bagaimana KPI-nya? Anak buahnya jelek KPI-nya, tentu dia akan jelek. Dia jelek, atasannya akan jelek juga KPI-nya. Jadi benar-benar udah kayak sandwich syndrome ya. Nah, kembali lagi memainkan peran penting. Jadi bisa bayangkan saat teman-teman produksi yang punya pasukan ada sampai 100 orang, 200 orang, di mana sebagian orang mungkin gelisah, apalagi sekarang zaman-zamannya ada penutupan perusahaan, pabrik, bla bla bla. Kayak semalam saya dengar katanya Starbucks juga katanya akan melay-off beberapa karyawannya. Beberapa waktu juga Tokopedia sampai 4 gelombang ya. Nah, bagaimana peran supervisor nih untuk kita-kita yang masih bekerja meskipun perusahaan kita sedang dalam proses mungkin ada pengurangan, tetap bisa mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini nggak gampang memang ya, tapi bahwa kita sebagai supervisor yang punya jabatan supervisor, ini juga harus memenuhi persyaratan bagaimana supaya dalam kondisi apapun maksimal pekerjaannya bisa diakuin. Nah, ini juga kadang-kadang orang menyalahartikan kata-kata leadership ya. Leadership seringkali dikaitkan dengan manajer atau orang yang memiliki jabatan tinggi, dan jika ada yang berpendapat seperti itu sebenarnya adalah kurang tepat atau salah ya. Jadi leadership adalah keterampilan atau fungsi dari manajemen untuk mempengaruhi motivasi mendorong atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, contoh-contoh tipe leadership tadi sudah disebutkan ya. Ada demokratis, otoriter, strategik, delegatif, karismatik ya. Ada birokrasi, investigatif, motivasi, naratif, dan lainnya ya. Oke, pemimpin yang hebat adalah bukan yang terbaik dalam segala hal, namun mereka pemimpin menemukan karyawan yang terbaik dalam hal berbeda dan menempatkan mereka karyawan dalam tim yang sama. Gampangannya gini teman-teman, kalau kita mengacu kepada pemain sepak bola ya, apakah itu naturalisasi atau bukan, seorang coach atau pelatih dia pasti akan mencari misalnya penyerang terbaik ya. Nah, penyerang terbaik, pencipta gol terbanyak, apakah dia bisa menjadi back? Belum tentu ya. Orang sebagai gelandang, libero ya, itu orang yang paling capek kalau main bola ya. Apakah dia bisa menjadi pemain sayap? Belum tentu juga. Nah, dalam hal ini makanya pimpinan hebat adalah dia bisa memilih orang-orang the best-nya untuk menduduki posisi yang diinginkan ya. Jadi kembali lagi pemimpin bukan yang betul, bukan orang yang bisa semua, tapi bisa memilih timnya dari teman-temannya atau karyawan di bawahnya dalam kompetensi yang berbeda bisa menjadi suatu kekuatan yang sangat kuat. Oke, saya akan memberikan 3 contoh leadership ya, 3 contoh yang mungkin nanti akan bisa berkembang menjadi beberapa yang paling penting ya. Business leadership, kepemimpinan yang mampu berpikir secara strategik untuk keperluan bisnis. Seorang business leadership bertujuan untuk meningkatkan profit keuntungan untuk perusahaan dalam waktu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kira-kira tipe leadership ini dimiliki oleh orang yang posisinya apa?
kurang lebih posisi-posisi itu adalah owner, CEO, pemilik perusahaan dan lain-lainnya ya. Isinya top, orang paling top di perusahaannya. Jadi yang mikir bagaimana kita akan berjualan, bagaimana supaya perusahaan-perusahaan kita akan tetap berlangsung dalam konteks kondisi gunjang ganjing pun tetap masih ada. Biasanya ada owner, CEO, pemilik perusahaan. Oke, yang kedua adalah organizational leadership. Jenis leadership ini memiliki kemampuan dapat mengelola, mengatur, merancang tim agar lebih efektif dan efisien agar mampu meningkatkan proses pencapaian tujuan bisnis, meningkatkan produktivitas. Nah, ini kira-kira apa nih? Sorry. Nah, ini posisinya ada plant manager. Ya, kenapa? Kita sih ada kata-kata mengelola dan mengatur, merancang tim, ya. Dan ini sangat-sangat juga bukan semua orang bisa memiliki posisi ini ya, apalagi teman-teman yang kerja di manufacturing, ya. Itu bagaimana orang plant manager bersikap, ya, apalagi misalnya GM operasional itu misalnya dikatakan dia megang 2 pabrik, 3 pabrik, pasti punya satu leadership yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain ya. Ini mungkin secara umum saya sebutkan adalah organizational leadership. Nah, yang ketiga, oke, ya, essential leadership. Jenis leadership ini menunjukkan sebuah sikap perilaku seorang leader yang memiliki mental dan pola pikir yang tepat. Dia mampu menunjukkan sikap perilaku yang dapat mendorong sikap anggota tim untuk berkontribusi memberikan hasil kerja terbaiknya. Nah, untuk yang mempunyai essential leadership ini, kira-kira posisinya apa? Posisinya adalah, loh, bisa siapa saja. Bisa GM, bisa plant manager, bisa supervisor, bisa leader. Karena apa? Lihat kata kunci teman-teman. Leadership ini menunjukkan sebuah sikap perilaku seorang leader yang memiliki mental dan pola pikir yang tepat. Ya, dia mampu menunjukkan sikap perilaku yang dapat mendorong setiap anggota tim untuk berkontribusi memberikan hasil kerja terbaiknya. Jadi essential leadership ini bersifat umum ya dan bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan ini agak sulit ya, mencari istilahnya the perfect man, the perfect posisi orang benar-benar right man or right place tuh 100% plek itu agak sulit. Tapi bahwa mungkin ada, yes ya. Jadi bukan tidak mungkin. Ini kalau mungkin bahasa manusia ada too perfect ya, tapi bukan tidak mungkin ya. Tapi saya memberikan gambaran bahwa tiga contoh ini akan memberikan mungkin ke depan teman-teman bahwa bisa membedakan kira-kira untuk area orang marketing harus bagaimana, orang sales bagaimana, itu mungkin kita bisa breakdown dengan berbagai macam tipe-tipe leadership. Nah, lanjutnya saya menggambarkan ini. Saya sekarang akan mencontohkan lebih kepada situational leadership. Nah, apakah ada yang model seperti ini? Apakah ada yang model seperti ini? Apakah ada seperti ini? Atau mungkin atasannya seperti ini? Nah, kira-kira menurut teman-teman, eee, saya ingin mendengar komennya ya. Dengan 3 hal yang ada di layar ini, patut nggak dilakukan? Jadi, semua boleh dilakukan ya, semua boleh tergantung situasinya. Makanya dikatakan situational leadership ya. Kadang-kadang kita harus kayak orang bos ya, meskipun kita karyawan, tapi kadang perlu bos juga buat nunjukin bahwa, ingat ya, ada 2 hal di dalam dunia pekerjaan ya, ini juga saya dapatkan dari mentor saya. Dalam dunia pekerjaan kita nggak boleh lupa, pertama adalah siapa ibumu, kedua adalah siapa atasanmu. Nah, ini kadang-kadang, orang suka lupa nih, atasannya siapa, tapi kalau mau komplain, kalau curhat nggak ke atasannya. Nah, ini mungkin kita pakai tipe yang, "Gue bos lo ya, jangan lupa kalau ada masalah di tim lo sekecil apapun gue tanggung jawab." Nah, itu kadang-kadang kita harus bersikap seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai sniper, ini dalam konteks positifnya, dalam arti kata kita ingin mendevelop teman-teman kita yang mungkin perlu bantuan. Jadi mungkin teman-teman kalau teman-teman belajar hypo, belajar succession planner, ya kita bicara masalah 9 box ya, yang dimana ada orang-orang yang berada di posisi kiri bawah, yang kategori deadwood ya, sebelum ditendang itu kita bidik dulu nih pakai senapan. Kita berikan kesempatan, ini perusahaan kayak begini kalau Anda nggak berubah, Anda bakal kena tembak nih, artinya dibinasakan ya. Nah, dalam konteks ini kita coba beri kesempatan, Anda mau belajar atau enggak, motivasi bagaimana, skillnya bagaimana. Itu juga kita bisa harus mengatakan ke tim kita secara terbuka ya. Nah, yang paling kanan juga silakan. Kalau benar-benar anak ini benar bonal banget, pokoknya bawel banget, toksik banget lah. Nah, cuman kalau marah jangan sampai ada yang keluar seperti gambar mulutnya ya. Nah, jadi silakan teman-teman yang namanya leadership tadi ada yang banyak tadi ya, mulai dari karismatik, otoriter, itu bisa dipakai sesuai dengan tadi yang Pak Bimo tulis ya, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi itu yang disebut namanya adalah situational leadership. Oke, nah ini juga tadi, saya memberikan sharing yang untuk pribadi kita. Nah ini juga mungkin nanti teman-teman bisa men-sharingkan ke teman-teman nih, anak buahnya. Nanti saya gambarkan ada 4 orang ya, ada ABC, mereka kita tulis. Nah dengan sistem ini kita bisa ngeliat nih, yang kira-kira yang benar mana sih ya. Ya ini kita lihat nih, ya ada yang warna merah, ya ini di posisi paling kecil. Ya kita bisa melihat teman-teman kita dalam konteks yang mau kita kembangkan mana nih, yang sedang punya masalah dengan keluarga ada atau enggak. Ya ini paling nggak kita bisa menilai tim kita dalam kondisi yang memang benar siap untuk kerja atau memang lagi ada permasalahan di luar kantor khususnya ya. Ini sebagai tools buat membantu ya. Isinya sama saja kayak tadi ini untuk perorangan. Dan perorangan sudah digabung jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi saya sudah kata-kata toksik ya, apa sih, arti toksik ya? Adalah istilah untuk karyawan di mana tindakan dan perkataannya dapat mempengaruhi negatif pada rekan kerja, bahkan timnya dan perusahaan. Kadang-kadang bahkan sering menyebabkan masalah internal dalam departemen atau perusahaan atau duri dalam daging. Ini di mana pada kerja sangat-sangat banyak ya. Khususnya, jujur teman-teman ya, ini saya ngomong belak-belakan aja nih. Kalau teman-teman kerja di perusahaan keluarga ya, ini luar biasa toksiknya ya. Jadi, banyak orang mencoba mencari muka, bahkan orang mencari bypass ngomong sana ngomong sini ya, dibandingkan dengan perusahaan yang multinasional yang benar-benar profesional ya. Sama-sama ada toksik, tapi tingkat toksiknya itu lebih sedikit dibanding perusahaan-perusahaan yang keluarga ya.
saya juga kenapa saya bilang begini, saya punya pengalaman di pekerjaan di perusahaan keluarga juga, teman saya juga beberapa juga akhirnya sempat keluar meskipun dia posisi sudah bagus ya, diakibatkan mungkin ada atasan toksik di mana atasannya adalah bagian dari keluarga. Jadi ini hanya sebuah menggambarkan bahwa judi dalam daging itu bukan hanya berasal dari karyawannya saja, cuman bisa juga dari manajemen, dari top manajemen, bahkan mungkin dari keluarga, daripada kalau di perusahaan keluarga, bagian pada dari keluarga ownernya. Ya, jadi toksik itu bisa siapa saja, bisa karyawan, bisa atasan, itu bisa menjadi yang permasalahan buat kita pribadi. Nah, ciri-ciri umum apa kira-kira teman-teman? Menggosip ya, bolak-balik, omongan segala macam, ini luar biasa ya. Jadi, orang boleh-boleh saja dekat sama orang, orang boleh-boleh saja, mencari karir, tapi kembali lagi ya, menggosip itu sangat bahaya ya. Bahkan, mohon maaf nih ya, sekedar informasi aja ya, bahkan kalau di agama Islam itu hukumnya luar biasa. Menggosip itu ibarat kita memakan bangkai kawan kita sendiri loh, dan hukumannya di akhirat luar biasa. Jadi, menggosip itu sangat bahaya secara pribadi dan secara agama yang saya, yang saya anuti juga, ancaman di akhirat juga luar biasa. Ngedumel, nah ini ya, ngeluh ya, disuruh sana ngeluh, disuruh ini ngeluh aja, pokoknya banyak itulah, banyak mengeluhnya. Nah, kalau teman-teman, nanti, saya lupa, saya ada kesempatan nggak ya buat change management ya. Nah, di change management ini ada istilah MMBMM. Nah, saya memang mempermudah supaya menghafal adalah MMBMM. Jadi, ngedumel ini bagian daripada salah satu M di atas ya, namanya berubah itu pasti akan sulit, tapi bahwa, kondisi memang harus berubah, ya kita harus berubah. Nah, nanti kalau ada kesempatan change management itu akan dibahas tuh. Merasa paling benar, selalu nih, maaf bukan selaku ya, selalu menyalahkan orang lain. Paling benar, pokoknya ada ya, dia ide-ide orang lain pokoknya dianggap salah. Lalu pekerjaan orang mengganggu, bullying, lalu ada premanisme, lalu sok cerdas, berpura-pura dan mendukung dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini toksik sebenarnya. Nah, kenapa ini, perlu diangkat ya, kita sebagai leadership ya, kita menggunakan tadi salah satu situational leadership. Ketemu dengan teman-teman atau anak buah kita gosip, kita harus pakai leadership yang mana. Ngedumel, ya ngedumel apa? Dalam kerjaan kita pakai leadership yang bagaimana ya. Merasa paling benar, ini kok anak buah kita, merasa paling benar nih kalau diskusi dengan saya, misalnya seperti itu ya, kita harus bagaimana bersikap. Jadi ada teman-teman ya, saya masuk sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini sudah cukup lama, ada sudah berjalan ya, udah more than 20 tahun ya. Saya masuk, saya diskusi dengan tim L&D-nya, sementara ngelihat dari jam terbangnya dia belum pengalaman belum lebih dari 2 tahun. Tapi waduh kalau udah ngomong tuh kayaknya udah paling benar ya. Merasa ide dia tuh paling hebat ya. Akhirnya waduh nih anak ini sebenarnya pintar nih, cuman, salah asuhan lah. Nah, bagaimana tuh kita bersikap dalam kita menghadapi karyawan-karyawan yang seperti itu ya. Jadi kembali lagi ada take and give, ada tarik ulur, itu bagian pada atasan untuk menghadapi, orang-orang yang toksik ya. Perubahan mindset agar lebih baik hubungan satu dengan lain. Nah, oke, ini hanya permainan kata-kata aja ya. Jadi, kadang-kadang kita memberikan suatu, I'm your boss ya. Itu kadang-kadang bagi orang, "Oh sombong lo, kok bos gua ngomongnya kayak gini ya, I'm boss ya." Mungkin sekarang kata-katanya adalah I'm your partner ya. Jadi partner ini mungkin bahasanya halus ya, lebih pendekatan pada mungkin human human lah, kayak misalnya friendship, lebih kayak misalnya, "Oh lu teman gua, lu partner gua." Ya meskipun secara hierarki sebenarnya kita adalah atasan mereka. Ya kembali lagi nih, lebih untuk melihat situasional ada di lapangan, karena sekarang zaman sudah beda ya. Mungkin kayak saya, kayak Pak Bimo, zaman-zaman kita masih babak belur di bawah di lapangan ya, itu dengan atasan kita yang mungkin gayanya agak mungkin premanisme segala macam, dulu suatu yang biasa ya. Cuman hari gini kita yang juga menghadapi Gen Y, Z segala macam, itu juga kita tidak bisa menggunakan gaya lama. Itu pasti akan ketemu dengan situasional yang mungkin akan bertempur dengan tim kita sendiri kalau kita menggunakan, tidak belajar satu sama lain ya. Kita harus, mengerti, bahwa anak muda sekarang ini punya challenging yang beda, cuman juga kita harus memberitakan anak muda sekarang ini bahwa kalau bekerja harus begini begitu. Jadi kembali lagi, kata-kata hierarki itu mungkin harus agak sedikit disingkirkan dulu, diganti dengan kata-kata partner. Kata-kata mengontrol, ya mungkin diganti dengan kata-kata yang memberdayakan. Ya misalnya, "Eh, gua ngontrol kerjaan lu ya." Nah, itu mungkin bagi orang-orang, "Wih kok, gua dikontrol nih, kemana-mana gua ke WC aja dikontrol nih." Nah, mungkin bahasa memberdayakan adalah kita mencoba memberikan motivasi kepada tim kita agar, agar dia bisa memberikan yang the best ya dalam proses bekerjanya. Lalu atasan bawahan menjadi team member, ya ini hanya permainan kata-kata saja, mungkin ada istilah lain di lapangan yang, kita harus memperhatikan ya, dengan perbedaan, umur, dengan perbedaan situasi, apalagi perbedaan budaya. Di Indonesia kan kita banyak banget budaya, orang timur, orang barat, atau yang orang Jawa itu, sangat apa namanya, sangat berbeda sekali ya. Kayak contohnya atasannya orang Jawa ketemu dengan misalnya bawahannya orang Manado, orang timur, orang Batak ya, bahwa mereka nggak bisa tuh atau mungkin jarang sekali mereka ngomong dengan suara pelan ya. Jadi ngomongnya mereka lantang dengan volume gede ya, bagi orang Jawa mungkin orang Jawa Tengah yang mungkin halus agak-agak nggak enak ya, "Aduh kok ngomongnya begini ya, suaranya kok begini ya?" Tapi memang kita harus menyadari bahwa budaya mereka, kehidupan mereka, hari-harinya mereka dengan ngomong mungkin dengan keras-keras, dengan suara lantang ya, dengan, suara yang belak-belakan meskipun tidak ada niat negatif, memang budaya seperti itu ya. Juga pemilihan kata-kata antara satu daerah dengan yang lain juga mungkin bisa, menjadi perasaan kita menjadi nggak enak nih, "Ih kok, atasan gua ngomong begitu, ih kok bawahan gua ngomong begitu." Tapi memang itu budayanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menjustifikasi sebagai leader, "Wah lu salah lu," nggak bisa. Jadi kembali lagi kita harus bisa memberikan satu pemahaman untuk bisa menjadikan tim kita lebih kuat. Ingat ya, pemimpin yang tadi sudah kita bahas ya, pemimpin yang hebat bukanlah yang terbaik dalam segalanya, tapi dia menumpan orang terbaik dalam hal berbeda untuk mendapatkan, mereka dalam tim yang sama. Nah, saya akan coba, sedikit berfokus pada yang saya berikan kotak ini. Nah, as a leader ini bukan jabatan. Leader adalah di mana kita yang namanya kita leader itu punya anak buah, apapun. Mulai dari kita sebagai foreman, sebagai leader, sebagai supervisor, asmen, manager, apapun whatever jabatannya, kita sebut juga leader ya. Jadi harus welcome problem. Kalau kita sebagai leader nggak welcome problem, nggak usah jadi leader ya. Eee,
saya sekarang dalam proses ingin, membantu, apa namanya, perusahaan ya, ada beberapa orang itu mau kita promosikan, ya. Ada yang dari staff menjadi leader, ada yang dari leader menjadi asmen. Itu ada beberapa yang menolak, tidak mau dipromosikan, ya. Alasannya macam-macam. Ya, pada saat kita diskusi ya, bahwa nanti Anda naik posisi dengan catatan akan begini loh, job desk berubah, job evaluasi berubah, which is mungkin lebih banyak isu yang akan di-handle. Tidak semua orang mau, ya, tidak semua orang mau, untuk menerima problem yang banyak. Jadi kembali lagi, teman-teman yang ingin berkarir, ya apapun jabatannya, semakin ke atas, kita harus benar-benar welcome problem. Belum lagi ditambah dengan angin sepoi-sepoi, ya. Semakin tinggi goyangan itu, goyangan entah itu diomongin, entah gosip atau disikut kiri, sikut kanan, itu suatu hal yang harus kita perhatikan ya dalam dunia berkarir, itu nggak bisa kita hindarin ya. Oke, nah kita di leader, apakah kita paham yang namanya root cause analysis? Ya, leader kembali lagi saya ingatkan ya leader bukan leader posisi, tapi siapapun leader yang mempunyai anak buah. Apakah kita punya teori root cause analysis? Ya, apakah kita tahu itu namanya PIKA? Ya, apakah kita paham Seven Tools? Apakah kita paham itu Mighty Moves? Oke, kita diskusi. Eee, apa sih Seven Tools? Nah ini, kita sebagai leader harus tahu ya, contohnya apa, check sheet, ya check sheet itu apa sih, kapan digunakan? Contohnya misalnya lagi control chart, apa sih control chart, kapan sih digunakan? Lalu misalnya histogram, nah ini umum banget nih histogram nih, nggak seorang leader ya, harus paham banget yang namanya histogram. Pareto, nah kenapa Pareto, dipakai? Nah itu orang-orang yang, pemikirannya perlu analisa, ya tadi kita di depan sudah kita bahas ya, bahwa level asmen ke atas itu lebih banyak kerja pikirannya. Nah ini kita harus menggunakan Seven Tools, ya. Saya itu sangat penting sekali, buat menganalisa, buat menentukan, bagaimana, sebelum kita ambil keputusan, kita harus menggunakan Seven Tools ini buat ngumpulin data-datanya. Jadi Seven Tools ini bisa dipakai sebelum ada masalah, atau, dalam proses berlangsung, atau sudah ada masalah. Nah, itu ada lagi tuh pembagiannya itu. Case histogram ya betul Pak Ivan, betul betul ya. Nah, ini masing-masing ini ada 7 itu bisa dilakukan. Brainstorming bukan Seven Tools ya, brainstorming adalah bagian daripada RCA maupun daripada PIKA. Ya, bukan Seven Tools ya, Pak Ahmad ya, tapi bagian proses di RCA dan di PIKA. Itu kita gunakan brainstorming atau diskusi ya. Nah, karena Pak Ahmad sudah ngomong brainstorming, saya pengen tahu nih, pengen dengar bagaimana sih pelaksanaan brainstorming. Nah, brainstorming adalah bagian pada RCA dan PIKA. Jadi konteksnya gini, brainstorming adalah bagaimana dalam konteks kita mengumpulkan semua ide dari orang yang hadir. Mau yang hadir cuma 5 orang, mau yang hadir 20 orang. Nah, bagaimana supaya terkontrol ide-ide itu keluar itu adalah kita memberikan kesempatan kepada semua orang secara bergiliran dan tidak boleh dibantah. Nah, yang paling penting adalah tidak boleh dibantah. Jadi misalnya ada 20 orang, ya sudah, angkat tangan, berikan usul. Apapun usulannya, apapun yang dikatakannya, tulis. Entah itu di kertas kecil atau di papan tulis, whatever, pokoknya ditulis. Selesai. Siapa yang mau ngasih usulan lagi? Angkat tangan, ngomong. Nah, selama proses itu mungkin dikunci setengah jam ataupun sejam, jangan ada yang dibantah. Misalnya tadi Pak Arief mengatakan, saya punya ide bla 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 bla. Dibantah sama orang, oh nggak bisa gitu Pak Arief. Nah, itu bukan brainstorming. Nanti jadinya debat kusir. Nah, jadi brainstorming itu adalah kita mencari ide-ide dari semua orang yang ada, yang hadir dalam tim tersebut itu, diberikan kesempatan, tapi kata kuncinya tidak boleh dibantah. Nah, oke, tadi saya katakan brainstorming bagian daripada RCA dan ataupun PIKA. Nanti saya akan coba satu klik dari ini ketahuan ada hubungan di mana. Oke, sekarang Teamworks. Apakah ada yang sudah paham apa itu Teamworks? Dulu tahun 2016 itu cuma Teamwork tanpa S. Tapi mulai tahun-tahun 2019 atau 2020 itu sekarang jadi S. Ada yang paham nggak apa itu Teamworks? Jadi Teamworks itu adalah non value added yang benar-benar jadi sampah. Nah, nanti teman-teman kalau belajar RCA ya ataupun PIKA, nanti kita belajar namanya apa itu value added, apa itu non value added. Nah, ntar dari non value added kita bedah lagi apa yang menjadi sampah. Nah, si Teamworks ini adalah benar-benar yang benar-benar udah non value added dan jadi sampah. Yang benar-benar tidak boleh customer menanggung. Ya. T-nya itu apa? Transport, biaya transportasi. Ya. I-nya itu apa? Inventory. M-nya itu adalah moving. Ya, U-nya itu adalah waiting. O-nya pertama overproduction. O kedua overprocessing. D-nya adalah defect. S-nya adalah skill. Nah, ntar teman-teman di sini browsing aja deh, minta penjelasan apa itu Teamworks ya. Nanti tuh kalau pakai ChatGPT keluar semua tuh, dijelasin detail banget. Nah, kenapa S bisa menjadi sampah? Pertanyaan saya. Skill itu bisa menjadi sampah. Skill itu sangat-sangat penting. Makanya kalau, kembali lagi, di proses kemarin saya di CNB ya, job desk itu adalah sesuatu yang sangat penting sebelum kita melakukan apapun dalam bekerja. Job desk itu adalah, apa ya, istilahnya itu pintu gerbang utama. Dalam kita bekerja, sebuah organisasi, itu kalau nggak ada job desk hancur, dipastikan hancur. Nah, skill ini berhubungan dengan kompetensi. Tadi Bapak bilang ada orang misalnya jago coding, hanya masukin data. Ngapain kita ngambil masukin data, orang yang jagonya coding, jadi sampah tuh skill-nya. Atau misalnya seorang Pak Bimo nih, sudah pengalaman ya, kerja dalam sebuah perusahaan, tapi orang tidak bertanya atau tidak menggunakan pengalamannya Pak Bimo nih, ya. Pak Bimo udah pengalaman 40 tahun. Wah, pasti sudah dictionary-nya udah hebat ya, living dictionary. Jadi kamus yang hidup. Tergantung daripada job desk-nya Pak Bimo misalnya sebagai konsultan sedang di sebuah perusahaan atau misalnya sebagai seorang plan manager di sebuah perusahaan. Nah, orang udah tahu nih orang 40 tahun pasti udah melotok nih. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ada orang seperti itu, diserap ilmu sebanyak-banyaknya.
diambil itu ilmu sebanyak-banyaknya. Artinya jangan sampai orang yang sedang kerja sama kita ini nggak kita gunakan. Saya selalu bilang teman-teman ya dimanapun saya kerja, termasuk yang sekarang, saya bilang ini ada orang GM jago banget di produksi. Ya saya udah tahu dia udah cukup lama. Tapi kalau kalian tidak ngambil ilmunya dari dia akan jadi sampah sebagai GM. Ya. Apakah karena takut? Apakah karena mungkin sungkan? Kembali lagi tadi pada tipikal leadership kita masing-masing. Kita sebagai manusia pasti punya leadership. Kita sebagai manusia pasti butuh menyesuaikan. Tadi kata-kata situasi leadership. Nah, kembali lagi kita harus bermain sebagai orang yang leader. Kita harus bisa memainkan peran-peran itu semua. Jadi teman-teman, leader adalah become problem. Itu adalah harga mati yang tidak bisa diganggu ya. Kalau semakin tinggi posisi harus become problem. Nah, tadi untuk melanjuti statement ya bahwa brainstorming itu bagian daripada RCA dan PIKA. Sebenarnya teman-teman ya mau apapun namanya RCA, mau apapun namanya PIKA, ujungnya adalah PDCA. Nah, 8 dimension report. Dulu awalnya bukan 8, tapi ada 5 dimensi report. Sekarang menjadi 8. Namanya adalah ujung-ujungnya PDCA. Ya, mungkin teman-teman yang tadi ada dari timnya Daihatsu, mungkin di part of Astra, ada namanya Gus dari Mutu. Itu ujung-ujungnya PDCA. Coba perhatiin. Di RCA kalau nggak salah ada 7 step. Ya, mulai dari mengumpulkan masalah, data, bla bla bla, itu kalau ada 7 step. Di PIKA itu kalau nggak salah ada 6 step. Ya, tapi kalau teman-teman perhatikan ujungnya adalah PDCA. Ya, makanya kalau saya kerja dimanapun saya mengasih instruksi ataupun memberikan tips ke teman-teman di bawah, saya selalu bilang ada 4K, 4M sama PDCA ditambah 1S. S ini adalah sikap. Ya, kalau 4K itu ada di teori yang lain, di case management ya, 4M bagian daripada seven tools. Ya, kita bicara masalah Ishikawa, itu bicara masalah bagaimana kita menganalisa problem antara mesin dan lainnya ada sekian M. Saya menunjukkan ada 4M dan selalu ada PDCA. Jadi apapun hasilnya harus ada PDCA. Ya, dimanapun kerja rumus PDCA nggak boleh dilupakan. Mau manufacturing lah, mau komersial lah, mau trading lah segala macam, rumus PDCA pasti akan dipakai. Dimanapun, nggak di Indonesia, nggak di Amerika, nggak di Eropa, perusahaan apapun PDCA pasti dipakai. Oke, lanjut. Nah, ini karena bicara masalah kompetensi atau skill, ini juga ada file yang nanti juga ada di nah nih yang akan diberikan ya. Misalnya ini ada syarat kompetensi ada banyak ya, tergantung dari perusahaannya. Lalu kita kumpulkan semua kompetensi. Lalu ada untuk orang finance apa saja, untuk orang harga apa saja, nanti misalnya apa namanya untuk departemen apa saja, silakan saja apa disesuaikan ya. Karena banyak lah kompetensi itu ada. Kita bisa melihat dari Spencer, bisa lihat dari Lominger ya. Jadi banyak sekali teori-teori kompetensi yang bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi silakan menyesuaikan perusahaan menggunakan yang mana. Nah, kita lanjut. Sekarang apa nih? Ya, latihan persepsi. Sebagai leader, hindari berasumsi. Ya, nggak boleh tuh leader udah welcome problem. Kayaknya nggak boleh tuh. Ya, kita nggak boleh katanya, kayaknya, pokok itu nggak boleh terus pakai berdasarkan data. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah? Ya, jika persepsinya aja berbeda, ya coba berdasarkan asumsi. Yuk, sekarang kita iseng-iseng latihan nih. Nah, lihat ya. Ada apa saja dalam gambar? Ada apa saja dalam gambar ini? Orang, api, hutan. Apalagi? Pohon tenda. Pohon, tenda. Oke. Ada yang belum terjawab. Ya, orang api, oke, hutan, oke, kayu bakar, oke, tenda, oke, orang sedang bakar api, oke, ada yang belum terjawab. Wajah perempuan nih kayaknya. Oh, Nah, betul, betul sekali. Ada yang melihat wajah perempuan nggak? Atau wajah lah ya? Ayo, ada yang bisa melihat wajah nggak? Api ini adalah hidungnya, ya. Tenda yang kiri matanya, tenda kiri matanya, ya ini mulutnya, kayu di bawah. Mulai kebayang nggak? Coba agak dimundurkan. Kita ngeliat monitornya agak mundur ke belakang. Sudah lihat wajahnya? Iya, kelihatan sipitkan aja mata kita. Benar. Oke, thank you Bu Trisna ya itunya tipsnya ya. Thank you, sipitkan matanya. Oke, lanjutkan. Silakan. Sipitkan lagi matanya. Ada gambar apa? Open mic silakan. Mobil, apa lagi? Ya, apa saja loh? Kan pertanyaannya ada apa saja? Ya, yang bisa langsung lihat mobil, alhamdulillah. Ya, ada teman-teman ya, secara offline itu saya pakai monitor gede banget padahal ya. Itu nggak kelihatan, ada yang tidak melihat mobil. Jadi ada yang melihat mobil, ada yang nggak melihat mobil. Ya, pesawat ini Pak, yang mana pesawat ya? Saya baru kali ini nih. Ada yang bilang pesawat. Yang mana pesawat ya? Coba bisa terangkan nggak saya? Kalau mobil ya, pesawat yang di mana? Coba. Ini baru kali ini saya tahu pesawat. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan ada apa saja ya. Tadi banyak tuh ada kayu bakar, api segala macam. Nah, di sini karena pertanyaannya adalah ada apa saja. Jangan lupa ada pohon, ada ranting, ada bush itu apa ya bahasa Indonesia itu bush Semak-semak. alang-alang, semak-semak alang-alang. Nah, itu tolong sebutkan juga. Nah, kenapa? Kita sedang melatih teman-teman. Ya, kita sedang melatih brainstorming. Kita sedang berarti tadi menyamakan persepsi dulu nih. Ya, mobil benar, memang ada benar, tapi ada lagi nggak? Daun dan selanjutnya. Karena sebagai leader, kita harus bisa mengarahkan tim kita seperti itu. Jangan wah yang mobil doang, ada yang teriak. Loh, itu ada gambar pohon. Nah, itu yang tadi saya asumsikan sebagai leader, kita harus benar-benar mengumpulkan semua ide dengan cara brainstorming, ya. Oke, ada lagi nih. Saya, Pak, yang bawah Apa? itu orang lagi duduk. Orang lagi Wah, nunggu, Pak. Yang bawah, Pak. saya kok nggak nemu ya. Tadi ada pesawat sih nggak nemu. Oke lah, PR buat saya. Teks masukannya ada pesawat ada lagi nungging, menarik buat saya. Oke, ada berapa? Ada berapa binatang?
Ini saya mencoba berasumsikan ya, kalau teman-teman yang kembali ke lapangan, sedang diskusi dengan tim, ya ini kita welcome problem nih, ada masalah nih. Nah, lagi coba melatih brainstorming, memberikan kesempatan pada siapapun yang sedang diajak diskusi, supaya persepsinya sama. Nah, kalau di PIKA di PIKA dan RCA, sebelum persepsinya sama, nggak boleh melangkah ke step berikutnya. Ya, itu nggak boleh, karena apa? Nanti akan kemana-mana tuh nyari solusinya. Ya, permasalahan diskusinya bisa ngalor ngidul lah. Jadi persepsi itu nggak boleh pakai persepsi, tapi benar-benar pakai data dan harus valid sama semua dulu, baru kita melangkah berikutnya. Oke, di sini ada 7, 6. Oh, dikit. Saya cuma nemu 5, Pak. 5. Wah, ini Pak Arif nomor 10 dapat dari mana nih? Nah, lagi-lagi nih, ini luar biasa saya dalam webinar ini menemukan hal yang menarik-menarik nih. Ya, kalau 8 banyak yang nyebut 8 ya. Tapi 10, oke, kita lihat ya. Nanti tolong Pak Arif saya kasih tahu ya, ini yang 10 apa nih? Oke, pertama beruang. Oke, kedua sapi, ketiga serigala atau orang bilang anjing ya. 4 burung, 5 kelinci, 6 kucing, 7 siput. Siput ini siput matanya sapi. Kupu-kupu sedang nemplok di tanduknya ya. Bebek, nih kepala bebek di bawah dekat kelinci. Nah, yang 10 apa yang tadi ya, Pak Arif ya? Kalau saya, telinganya kelinci saya itu kupu-kupu juga itu, Pak, karena bentuknya kayak kupu-kupu. Oke, boleh, make sense. Yang 10 apa nih? Saya belum menemukan Saya 10. lebihkan 2, jadi kupu-kupunya 2 di telinga kelinci dan Oke. juga Oke, oke. sapinya. Ya. Oke. Jadi 10 dengan ada kupu-kupu 2 ya. Ya, benar, mirip-mirip lah. Tapi selama ini yang dianggap kupu-kupu yang ada di tanduk saja. Tapi terima kasih insight-nya nih dari Pak Arif. Jadi ini kembali lagi nih, kita harus persamakan persepsi dulu bahwa ini ada 9 binatang. Nah, udah sepakat soal binatang. Kayak tadi saya mau verifikasi dulu dengan Pak Arif. Kok ada 10 yang mana ya? Oh, sama barangnya kupu-kupu, cuman satu di tanduknya sapi, satu lagi sebagai kupingnya kelinci dan kupu-kupu. Nah, kayak gitulah kurang lebih teman-teman kita sebagai leader ya harus bisa mencoba membuat semacam kayak oke, kesepakatan dulu nih. Kita sepakat begini baru what next-nya. Oke, nah tapi ada beberapa jebakan juga nih kalau kita sebagai leader. Contohnya memiliki terlalu banyak empati kepada tim member. Nah ini kadang-kadang kan ada yang kasihan atau mungkin ingin berempati merasakan apa yang dirasakan, cuman kalau terlalu berlebihan malah nggak bagus ya. Lalu tidak mampu mengatakan tidak. Ya kalau memang nggak bisa, ya bilangnya nggak bisa. Nah saya akhir tahun lalu ya, karena tim saya pada saat dapat proyek ini suruh membenarkan sebuah departemen yang lebih banyak, mohon maaf nih kepada orang-orang yang Gen Z. Ya. Nah pada saat saya menganalisa, saya punya data itu, pada saat saya bilang Anda belum mampu dengan bukti bla bla bla, Anda tidak mampu dan bla bla bla. Itu mereka kurang bisa terima. Ya, makanya tadi saya ceritakan di awal tadi ada langsung bereaksi itu langsung mau meng-counter pada saat saya jelaskan. Meskipun pada saya jelaskan itu saya tidak terlalu sakral kayak gitu ya, tapi memberikan masukan bla bla, tapi intinya bahwa Anda belum bisa atau Anda belum tidak atau belum saatnya, tapi reaksi bisa langsung frontal saya. Nah, ini kembali lagi situasional harus kita hadapin ya. Kalau kita terlalu empati juga dengan bahasa-bahasa mungkin yang terlalu halus atau mungkin menyelami dunia mereka, juga akhirnya mereka akan terbawa dengan situasional, wah ini bos gue enak nih, bisa ngikutin gue, tapi sebagai atasan nggak bisa kayak gitu juga. Saya lupa di teori mana ya, di materi mana, bagaimana teman-teman misalnya sebagai atasan ya, lalu ada 4 orang di bawah, atasan dan 4 anggota tim ya. Apakah kita mengenali 4 orang kita dulu, yang under kita, atau 4 orang ini belajar diri kita pribadi dulu? Nah itu juga ada teknik-tekniknya. Bayangkan kalau cuma 2 gampang. Kalau bayangkan anak buah kita ada 10, ya mana lebih dulu kita belajar 10 orang atau 10 orang belajar kita dulu. Nah itu ada teknik lagi tuh bagaimana supaya kita mengetahui satu yang lain. Nah kembali ke konteks di sini, jebakan-jebakan ini jangan sampai juga kita terlalu masuk ke dalam proses yang tim kita yang di situ tim kita. Kita juga tidak boleh nggak enakan atau mengatakan ya memang nggak bisa, emang nggak mampu apa adanya. Tapi tentunya dengan data-data yang harus kita berikan. Ingin membantu misalnya masalah, oke, tapi jangan keseringan ya. Lebih baik kita coaching, lebih baik kita mentoring ya. Lalu tidak membangun tanggung jawaban atas tugas dan wewenang. Jadi juga kembali lagi kalau memang saya bilang salah ya. Bulan lalu saya sedang memberikan satu coaching kepada tim saya dan kayaknya dia masih, saya kasih waktu 2-3 bulan kok kayaknya masih kurang dianggap ya, dia masih mungkin saya masih dianggap saya masih belum terlalu tegas. Padahal saya kasih warning ya, karena ada gini-gini, karena saya punya data, Anda telat memberikan laporan, memberikan data, meskipun di email saya ingatkan, meskipun di WhatsApp sudah saya ingatkan, tapi Anda seperti ini, mohon maaf, saya kasih surat peringatan. Dan alhamdulillah dengan surat peringatan itu dia berubah ya, dia berubah untuk bisa memberikan satu feedback yang lebih baik kepada saya apapun yang saya minta. Jadi kembali lagi jebakan-jebakan ini kita sebagai leader harus bisa melihat situasinya, makanya itu ada kata-kata situational leadership. Nah, bagaimana dengan atasan ya? Kira-kira kita sebagai leader ada atasan ya. At the end, kita dengan atasan bagaimana kita tumbuhkan kepercayaan sama anak buah kita, bagaimana menumbuhkan kepercayaan ke atasan. Artinya kita sebagai leader mereka. Dengan cara bagaimana ya? Nah, ini ada mungkin tipsnya ya, bukan ABS, bukan asal Bapak senang ya. Saling sesuaikan. Nah, ini mungkin saya bisa bilang beberapa tips yang pernah saya lakukan ya. Saya pernah punya atasan mantan musuh. Saya dulu orang quality, dulu dia orang produksi, tiba-tiba yang bos produksi ini dipindahkan menjadi bos quality. Nah, itu luar biasa, yang tadinya tiap hari ribut, akhirnya waduh dia jadi atasan saya nih ya. Itu di benak saya tuh, wah ini hidup saya bakal susah ya. Tapi alhamdulillah, rupanya di balik itu semua ada satu kejadian yang di luar nalar saya. Dia ajak manggil saya, ajak ngomong 4 mata saya, dan akhirnya kita ngebahas saling terbuka dalam dia bekerja, dalam bisnis. Dia membuka apa yang saya suka, apa yang tidak suka, dan dia juga memberikan informasi.
saya nggak suka gini Riz, tapi saya suka begini Riz. Kita pernah menjadi musuh dalam satu perusahaan. Anda sebagai quality, karena Anda mengerjakan sebagai tugas orang quality, saya sebagai orang produksi, saya juga mengerjakan saya sebagai orang produksi. Akhirnya kita beberapa kali sepertinya tidak sependapat. Nah sekarang saya adalah atasan kamu. Ingat tadi yang saya bilang tadi dua, jangan lupa ibumu, jangan lupa atasanmu. Yuk sekarang kita diskusikan. Sekarang kita satu tim. Ya, saya diminta untuk menceritakan apa yang saya suka dan tidak suka. Dia juga menceritakan apa yang dia suka dan tidak suka. Ya. Lalu juga dia memberikan satu kesempatan, ya, memberikan satu bahwa dimanapun kita nyari karir. Dan to be honest, saya dulu waktu masih muda, saya tuh workaholic, ya, sangat workaholic, ya. Bisa menginap waktu saya di maintenance, saya bisa menginap berhari-hari di pabrik, ya. Lalu misalnya waktu kerja shift itu kadang-kadang bos saya yang apa yang ini suka merubah jadwal kerja shift itu bukan di akhir minggu, tapi di tengah minggu, ya. Lalu misalnya saya dalam kesulitan, dia kadang-kadang marahnya luar biasa, ya, sampai dia pernah melempar laporan saya ke badan saya, ya. Tapi juga dengan gentleman ini bilang, lu butuh apa dari gua supaya lu tuh bisa mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Jadi ada take and give-nya, meskipun orangnya memang luar biasa nyeleneh lah. Saya pikir menjadi teman, alhamdulillah dengan kita mengerti satu sama lain, ya itu bisa menjadi satu tim yang bagus, ya. Lalu identifikasi dan kelola pemangku kepentingan, ya. Jadi juga diskusi dengan atasan, ya, dengan saya didik yang super keras sama dia, saya kadang-kadang terbawa arus bahwa saya lupa kadang-kadang hubungan saya dengan orang lain itu saya tidak memberikan gender, ya. Entah cowok entah cewek, saya hadapi dengan cara saya. Suatu ketika ada satu perbedaan pendapat di lapangan yang saya hadapin orang cewek, ya dengan gayanya yang saya dulu masih muda, saya nggak peduli gendernya. Akhirnya apa? Cewek itu nangis, melapor ke atasannya melapor ke saya ditegur, ya. Secara proses mengidentifikasikan siapa pemangku kepentingan benar, tapi dalam konteks komunikasinya juga akhirnya saya dibina lagi sama atasan saya. Jadi kembali lagi tips-tips ini bisa dilakukan dengan jam pengalaman atau jam kerja di lapangan. Buat goal yang jelas, ini jelas teman-teman, ya, kita sudah tahu KPI atau mungkin teman-teman pakai istilah OKR segala macam, kita harus tahu nih goal kita ngapain, ya, sebulan kita ngapain, setahun kita ngapain. Kenali motivasi, kemampuan selalu bersama-sama. Ini lebih kepada kompetensi. Karena yang tahu kompetensi itu adalah leadership, ada leader masing-masing. Ya, seorang manajer harus mengetahui kompetensi timnya. Ya, leader pun secara perlahan-lahan itu harus diajari bagaimana membaca kompetensi tim di bawahnya. Jadi kembali lagi pada saat kita belum mengenal tim kita secara kompetensi secara umum, ya kita akan sulit sekali untuk memberikan motivasi atau memberikan kesempatan buat berkembang. Lalu jelaskan keinginan, ya, dalam pengembangan diri Anda, ya kita punya target masing-masing, Pak. Saya ingin menjadi seorang ini dalam waktu sekian tahun, ya. Nah, ini kembali teman-teman, ya. Saya suka iseng, suka nanya. Misalnya ada orang HRD, orang ingin masuk ke dunia HRD, itu saya tanya, kamu punya target apa dalam waktu 5 tahun ke depan, ya. Dengan PD-nya dibilang, oh iya Pak, 5 tahun ke depan saya menjadi orang nomor 1 di HRD. Nah, saya cukup surprise tuh. Dengan jawaban bahwa 5 tahun Anda menjadi seorang nomor 1 di HRD, itu bagi saya cukup surprise, ya. Karena di HRD itu ilmunya itu sangat-sangat luas, A to Z-nya itu sangat-sangat luas, ya. Saya hanya memberikan masukan tanpa saya menolak, tidak menyangka bahwa Anda salah, tapi saya memberikan masukan, ya. Bahwa kalau Anda jadi orang HRD kayaknya 5 tahun nggak mungkin deh, ya. Kenapa Pak? Ya, saya jelaskan, ya. Karena Anda belajar CNB aja itu mungkin butuh waktu 2 tahun. Anda belajar OD aja atau mungkin belajar profesional management aja mungkin nggak bisa setahun. Jadi silakan ya di jumlahnya. Nah, itu kembali lagi bagaimana kita membina tim kita bila mana kita ingin membantu karir-karir mereka juga diberikan waktu yang realistik, ya. Jangan saya mau setahun udah begini, saya 2 tahun begini. Dan kembali lagi kompetensi-kompetensi harus kita kuasain untuk tim kita bisa terus maju. Nah, ini ada satu tips, ya, yang namanya efektif komunikasi. Dimanapun, makanya saya tadi di awal saya punya konsep 4K, yaitu komunikasi, koordinasi, komitmen, sama konsisten. Di mana komunikasi itu yang pertama, ya, apapun permasalahan di dunia ini menurut saya berawal dari komunikasi. Jadi kita yang gambar Anda itu, kita ke tim kita juga kita harus menggunakan efektif komunikasi, kita ke atas pun juga tetap harus menggunakan efektif komunikasi. Ya, informasi ini hanya sekedar sharing, teman-teman. Ini sekedar sharing yang mungkin biasa terjadi dan mungkin pernah terjadi teman-teman, ya, hasil studi Gallup, ya. Perusahaan gagal memilih kandidat yang cocok untuk menjadi manajer kira-kira berapa persen? Silakan open mic atau tulis di mengchat. Silakan. Berapa persen? Oh sorry, silakan Pak Ahmad yang mau sholat zuhur. Ya, silakan. Berapa persenkah menurut Gallup? Silakan diketik. Silakan Bapak Ibu peserta bisa ketik di kolom chat atau langsung unmute. Berapa persen? Oh, ya dikit-dikit Pak Arif. Tipis-tipis. Dari saya 70. 70. Oke, 85, 70. Ada lagi? 50, 10%, silakan bebas. Oke. Pak Arif hampir benar, Pak. 82%, Pak. Ini hasil studi Gallup, ya. Nah, apa sih makna 82%, ya? 82 kasus pilihan itu jatuh pada orang tidak memiliki bakat alami, natural talent istilah dia, ya, untuk menjadi manajer yang efektif, ya. Orang tersebut mungkin pintar secara teknis atau berpengalaman, namun tidak memiliki talenta inti untuk memimpin orang. Oke. Jadi singkatnya 80% artinya 8 dari 10 promosi atau rekrutmen manajer adalah salah orang. Karena yang dipilih tidak punya kemampuan dasar untuk memimpin orang dengan efektif. Nah, ini kita bicara seorang manajer ingin memimpin orang, memimpin tim. Bisa jadi dia pintar, bisa jadi waktu dia supervisor, dia hebat banget. Apakah dia bisa menjadi manajer? Nah, ini menurut Gallup kegagalannya 82%. Nah, ini sangat bahaya teman-teman, ya. Jadi kembali lagi bagaimana pentingnya kita sebagai atasan itu bisa memahami tim kita dulu, ya, dari berangkat dari job desk, ya, kompetensinya bagaimana, ada hard skill, ada soft skill, bagaimana mendapatkan hard skill-nya, itu caranya bagaimana mendapatkan soft skill-nya, itu juga bagaimana, itu juga ada teori-teorinya, ya. Nah, ini ada istilah lagi melanjuti dari teori Gallup, ya. Kita kerja, kita sukses, kita kerja 5 tahun, kita bagus, hasilnya bagus, akhirnya kita misalnya diangkat nih. Nah, pada saat diangkat tiba-tiba gagal. Nah, ini ada istilahnya, ya, namanya the Peter Principle.
Jadi karyawan dipromosikan karena keberhasilan di role atau jabatan sebelumnya, bukan dikarenakan potensi yang menduduki untuk posisi yang baru. Itu yang kita sebut namanya kompetensi. Bahasa umumnya adalah right man on the right place. Nah ini istilah-istilah yang beberapa mungkin teman-teman masih baru mengenal istilah ini ya, Peter Principle. Jadi message-nya adalah jangan sekedar mempromosikan orang karena memang dia sebelum berhasil. Nah pada saat diangkat malah jeblok ya, karena mungkin ada posisi atau kompetensi yang masih kurang. Jadi kalau tadi Gallup itu 82% ya. Itu survei yang sudah sangat-sangat terkenal ya, dilakukan oleh Gallup. Siapa Anda jadi supervisor? Nah, ini saya sedikit memberikan ada file file Word ya. Tadi iseng-iseng lah, kurang lebih kayak begini. Nah, ini ada file Word-nya. Eh, ini kok Excel nggak bisa saya pindah ya? Nah, ini seperti ini ya. Silakan aja teman-teman. Tinggal ada panduannya, tinggal diisi, diisi, lalu definisinya apa, konten matriks apa. Ya, tinggal klik sini, misalnya ENTP, kita lihat ENTP, tinggal klik ketahuan ya. ENTP itu bagaimana matriks-matriksnya dan seterusnya. Ya, jadi ini sebagai itulah latihan-latihan. Kalau yang ini gratisan nih, yang WWW 16 personality gratisan, yang DIS juga gratisan. Saya sebenarnya ada Excel yang DIS ya, tapi ada satu item ada yang perlu saya revisi dulu. Jadi saya masih belum berani karena takut salah persepsi ya. Jadi saya memberikan yang Excel yang MBTI dulu. Nah ini juga ada sedikit file membangun kepercayaan ya, bagaimana kita agar teman-teman kita itu atau tim kita itu lebih pede ya, agar menghadapi masalah ya. Lalu kita sebagai pemimpin harus integritas ya, membesarkan hati, lalu berbagi informasi, memperdayakan karyawan ya, membangun hubungan, mengakui pekerjaan yang baik ya, kalau ada konflik cara adil ya. Nah ini teman-teman ya, saya sering kali atau beberapa kali menemukan atasan itu pelit banget ya, nggak memberikan info atau malah tidak memberdayakan karyawan. Saya bilang itu leader yang salah ya. Dimanapun saya kerja, saya selalu ingin memintakan tim saya ya, apapun yang mereka pengenkan, saya semaksimal mungkin ya. Kalau saya sudah bisa, saya ajarkan mereka. Kalau saya belum bisa, saya butuh waktu buat cari informasi apa yang aku mau ya. Kenapa? Pada saat anak buah kita bermasalah, pasti kita akan bermasalah ke depannya karena kerjanya nggak tuntas. Bukan berarti kita melemparkan semua masalah, tapi kita memberikan suatu kesempatan mereka untuk maju. Karena apabila tim kita sudah bisa mengerjakan sesuai dengan job desk-nya dan kita bisa mengajukan misalnya ke atasan, kita semacam kayak negosiasi, Pak, saya silakan lihat tim saya hasilnya kayak begini, boleh nggak saya dirotasi, boleh nggak saya dimutasi, boleh nggak saya dipromosi ya. Tentunya itu silakan saja teman-teman bisa melakukan itu ya, bahwa yang namanya kita diskusi dengan atasan, kalau kita kerja pasti nyari karir. Nah tapi kembali lagi, sebelum kita tanda kutip menantang perusahaan kita minta dimutasi, rotasi, mutasi, tentunya pastikan tim kita itu bisa membangun teamwork yang bagus juga ya. Nah ini mengakui pekerjaan yang baik ya, itu juga sering-sering dilakukan lah kepada tim kita untuk jadi tim yang sangat-sangat kuat. Oke, kayaknya materinya habis, Mas. Benar, silakan Mas Alfon, materi sudah habis. Kalau kita mau tanya jawab, hasilnya kurang lebih 15 menit, silakan, monggo. Pak, terima kasih. Kita masih ada waktu ya Pak, kurang lebih 15 menit. Bila ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, bisa langsung di chat, akan dibantu dibacakan atau langsung unmute. Kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Mau tanya boleh, berbagi pengalaman juga boleh, silakan. Sharing juga boleh. Ya, Tampaknya semua masih ini Pak, malu. mendalami. Materinya bagus Pak. Teksi A, IK, PDCA, PDCA. Yang jarang teamwork Pak. Teamwork Ya, karena teamwork. Kalau perusahaan-perusahaan Jepang yang namanya RCA Pika itu sudah umum ya, Udah Jepang biasa. udah biasa. Seven Tools itu bagian daripada RCA. Cuma kembali lagi penggunaannya kadang-kadang masih kurang pas ya. Nah, untuk teman-teman yang di otomotif IATF itu juga ada 6 itu ya 6 core. 6 core ternyata ada 6 tools yang sangat-sangat yang harus dikuasain, mulai dari EPQP and control plan, lalu ada PPAP, ya ada SPC, ada MSA ya. Saya dulu ada 6 item yang memang harus dikuasain ya, karena dulu saya kerja di General Motors, pabrik mobil Opel. Jadi kita mau harus bisa nguasain 6 course itu, dan sekarang bukunya mahal banget, ya mahal banget. Ya. Saya browsing 7 buku itu kalau nggak salah butuh sekitar 15 juta kalau nggak salah. Bisa. Mahal sekarang. Mahal. Zaman dulu waktu saya tahun 95-an itu kita menjual satu buku itu satu set buku itu nggak lebih dari 1,5 juta. Saat itu ya. Saat itu. Jadi dikeluarkan oleh 3 besar Ford, GM, Chrysler, namanya QS 1000. Lalu berubah menjadi ISO TS 16989, sekarang jadi IATF. Monggo silakan yang mau diskusi, mau bertanya, monggo. Saya mau nanya Pak Oh. Aris. Ya. Pak, jadi misalkan ada seorang manajer baru nih ya Pak. Nah, manajer yang lama itu meninggalkan legasi yang baik ya Pak. Bagaimana ya si manajer yang baru ini? Karena kan kita untuk karyawan-karyawan lama kan melihat manajer yang baru, ya bisa dibilang skeptis ya, ragu gitu loh Pak. Gimana ya kita menanggapinya Pak sebagai manajer baru gitu Pak? Karena yang sebelumnya sudah meninggalkan legasi yang baik begitu Pak. Ya, tiap orang pasti punya karakteristik beda-beda, Mas Aldo ya. Jadi memang tantangan kita masuk sebuah perusahaan di mana ada legacy yang bagus itu memang sebuah apa ya? Saya tidak mengatakan dilema, tapi justru kalau saya pribadi menemukan seperti itu menjadi challenging buat saya. Ya, saya akan cari legacy apa yang sudah ada ya. Dari situ-situ secara pribadi saya akan mencari satu keunikan. Kira-kira apa yang saya bisa berikan di mana yang lama belum ada. Ya, jadi kembali lagi teori-teori itu kan dari leadership beda-beda ya. Kita cari dulu apa tipe yang dipakai, apakah jadi lebih dominan apakah demokratis, apakah negosiatif, apakah apapun ceritanya, sehingga bisa menghasilkan legacy seperti itu. Nah, kita sendiri harus adaptasi.
Kita tidak boleh membilang bahwa legacy itu apa namanya sampai sekian, nggak boleh kita harus ngakuin bahwa itu bagus tapi jalankan. Dan kalau memang kita punya ide lebih bagus, ya kita kembangkan lagi Mas Aldo. Memang nggak gampang, tidak gampang. Ya tidak gampang memberikan satu legacy yang bagus untuk menjadi bagus lagi kalau kita tidak bisa mengakui dulu ya bahwa ini bagus, ayo kita akan lebih bagus lagi. Jadi supaya saling kita juga merespek apa yang sudah dihasilkan oleh yang pendahulunya. Saya katakan tidak gampang, ya, tapi bahwa kita harus akui dan kita tetap cari ciri khas dari itu bagaimana. Saya selalu bekerja, saya selalu bilang ke tim saya, never stop to learn, Pak Mas Aldo. Ya, jadi message saya ke tim dimanapun saya kerja, jadi saya ada 10 perusahaan itu, dimanapun saya kerja, saya selalu bilang never stop to learn, dan saya selalu memberikan challenge pada tim saya, siapa yang besok gantiin saya? Saya adu kecepatan dengan tim saya, siapa yang menggantiin saya? Nah, Pak, kenapa ngomong begitu, Pak? Saya bilang, siapa yang bisa menjamin 15 menit ke depan saya akan hidup? Apalagi besok, ya. Nah, itu kalau saya begitu memberikan satu perbedaan dengan siapapun pendahulunya, ya, saya menggantikan media pendahulunya, saya memberikan ciri khas dulu ke saya. Ya, never stop to learn, kamu belajar apa aja, silakan, ya, selama sesuai dengan kebutuhan kita kerjaan. Sama satu lagi, ya, siapa yang besok menggantiin saya? Ayo, balapan. Itu kira-kira Mas Aldo tips dari saya. Oke, jadi legasi yang sudah baik mungkin bisa kita teruskan ya Pak. Jadi Teruskan. ada dari Ya. kita juga yang harus ada ciri khas juga dari kitanya ya Pak ya. Betul, betul. Dan ingat, bisnis berubah. Ya, bisnis berubah tergantung dari keadaan. Bisa jadi legacy sekarang 2 tahun ke depan udah nggak jadi legacy. Ya, sistem berubah, ekonomi berubah, tekanan berubah. Yang bisa hebat sekarang mungkin 2 tahun depan udah bisa dipakai. Zaman sekarang, ya. Sekarang ada lagi ilmu baru, Clausology AI. Saya baru dapat informasi ini nih, belum sebulan yang lalu. Clausology AI. Jadi RCA, ada aplikasi RCA digabung dengan AI. Bisa dibayangkan? Kita hanya mengetik, tolong keluarkan root cause analysis buat problem ini. Ya, itu ada database plus AI dan ada survei itu mempercepat proses hampir 40%. Bayangin 40% waktu untuk mencari root cause analysis. Ini baru ilmu baru yang baru saya dengar belum lebih dari 1 bulan yang lalu. Itu berkembang. Jadi bukan berarti yang dulu itu akan menjadi selamanya, enggak, karena dunia berubah. Ya. Dan kita juga sebagai manusia kayak saya nih, saya udah umur pensiun. Kalau saya nggak ngikutin perkembangan zaman, kalau saya tidak bisa menjunjung teknologi, habis saya. Ya, saya nggak mau belajar namanya AI itu apa, saya belajar namanya Gemini itu apa, saya belajar namanya ChatGPT itu bagaimana. Mau nggak mau saya belajar. Apa itu Canva bagaimana? Mau nggak mau saya belajar. Meskipun nggak sampai dalam ya, rupanya Canva pelajaran ampun dan luar biasa. Otak saya belum sampai, karena banyak banget gitu ya. Nah, kembali lagi yang sekarang bagus silakan, tapi untuk kedepannya belum tentu. Nah, itu ada di teori change management. Kita sekarang comfort zone, ya, nggak boleh comfort zone. Kita berubah. Tapi ingat, pada saat kita berubah, suatu saat akan menjadi new comfort zone. Balik lagi kita kawal, tidak boleh comfort zone. Kita rubah lagi, berubah, suatu saat menjadi comfort zone lagi. Itu dimanapun kita kerja kayak begitu, nggak boleh comfort zone. Itu kira-kira Mas Aldo. Silakan yang lain. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Ini ada Pak Arif nih yang ingin bertanya. Silakan Pak Arif, di-unmute langsung tanya ke Pak Aris. Silakan. Saya sebenarnya Pak Aris ya, dan juga mungkin ceritakan background sedikit seperti itu Pak. Jadi saya ini lagi pimpin Karakter Company baru 3-4 bulan sekarang kayak gitu Pak. Sebagai RGB juga kaitannya dengan managing people pasti. Nah, tapi poin saya adalah berkaitan dengan tadi kan kita discuss mengenai atasan dan juga berkaitan handle tim ya Pak ya. Jadi kayak saya itu adalah atasan saya itu beberapa kali langsung terjun Pak ke tim saya tanpa dilakukan oleh saya kayak gitu. Dan saya pikir apakah karena saya baru atau memang ada kendala, ternyata tidak. Ternyata memang tipe beliau adalah memang entah itu micromanaging atau memang langsung terjun langsung kepada tim di bawahnya kayak gitu, loncat di tupoksi atau strukturnya. Nah, itu kan ada beberapa poin yang menurut saya nanti menurut saya ada yang kurang sesuai sih, jadinya saya tidak mengetahui beberapa proyek yang mereka laksanakan. Itu yang pertama. Kedua adalah kaitannya dengan proses evaluasi yang akan saya berikan kepada tim saya. Nanti kan saya tidak ada tolak ukurnya karena proyek yang mereka lakukan itu kan langsung diberikan dan juga terkadang evaluasi dari beliau secara langsung. Nah, itu sih Pak. Mungkin apakah ada solusi dari hal tersebut ataukah bagaimana untuk mengontrol evaluasi timnya biar sesuai. Terima kasih Pak. Oke, thank you, Rahmat. Oke, saya pernah dalam situasi Bapak ya, dalam perusahaan asing ya. Nah, enaknya perusahaan asing Pak ya, itu kadang-kadang kita lebih berani mengekspresikan ya. Jadi saat itu pada saat benar saya masih baru, tiba-tiba kok atasan saya begini ya. Saya cari waktu yang pas ya. Pak, boleh nggak kita ngobrol sebentar nih? Ya, artinya dan suasana mungkin agak santai, bukan dalam suatu kerjaan yang itu ya, tidak dalam suatu yang tidak tegang. Pokoknya santai lah, entah mau silakan di luar minum kopi segala macam, pokoknya lagi santai. Intinya adalah gini, Pak, sorry Pak, kemarin Bapak begini ya. Saya nggak tahu Pak, ya. Tiba-tiba anak buah saya ngerjain begini. Dan hasilnya begini Pak. Nah ini bagi saya tanggung jawab loh Pak. Saya udah tanya-tanya, katanya Bapak nyuruh apa bener. Nah jadi kita mengkonfirmasi dulu ya. Nah singkat cerita, sebenarnya kita menyolek dia dengan halus, Pak lain kali besok ke saya ya gitu. Ya. Jadi mendingan Bapak meminta apa ke saya, ntar dia saya laksanakan Pak. Ya. Kalaupun Bapak misalnya ke bawah langsung nggak masalah, tapi tolong mungkin by email atau by WhatsApp, saya follow Pak. Jadi Bapak terima dari saya. Itu pernah saya lakukan. Ya, jadi responnya sangat bagus, dia juga bisa berubah, saya juga bisa akhirnya bisa melakukan 100% apa tanggung jawab saya. Jadi kembali lagi ke KPI-nya, Pak ya. Jadi Bapak punya KPI kan tergantung dari saya nih. Nah, kalau saya nggak berhasil kan, saya juga nggak enak Pak. Nanti misalnya Bapak berhasil, saya berhasil, semua enak Pak. Nah itu juga menjadi bahan diskusi. Jadi nyoleknya harus itulah dalam situasional yang santai ya, tidak langsung menekan. Oh jangan kayak gitu, jangan ya. Dalam sebuah perusahaan keluarga pun saya pernah ya. Tapi kalau sama keluarga itu harus ekstra hati-hati. Apalagi dari ownernya ya. Lagi-lagi saya lagi menemukan situasi yang enak dan diskusi, ya saya langsung bilang, mohon maaf Pak.
Nah, ini kan pesan bapak nih, tau lah bapak kan anaknya generasi kedua, tapi tolong bapak jantung kayak langsung dong, ya, saya jadi bingung nih, ya, kan pada bapak anak buahnya lapor ke saya, bapak saya nggak tahu apa-apa, ntar bapak nyalain saya, ini bercanda. Nah, itu juga akhirnya bisa memberikan satu komunikasi yang enak juga sama anak ownernya ya. Jadi kembali lagi komunikasi itu yang bagaimana menyikapinya supaya bisa take and give-nya. Itu yang bisa saya berikan tipsnya ya. Bagaimana kita menghadapi bos yang suka micromanagement ya. Memang rubahnya memang tidak gampang, tapi memang harus berkali-kali kita harus memberikan apa namanya waktu luang kita buat diskusi. Itu kira-kira feedback-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kayaknya Bu Trisna ya. Saya baru buka kolom chat. Iya Pak, dari Bu Trisna Pak. Oke, Pak Arif kira-kira terjawab ya Pak Arif ya? Terjawab Pak, terima kasih sudah terjawab. Oke. Tadi fokusnya adalah komunikasi secara halus atau mencari situasi yang tepat ya kepada atasan. Ya, ya. Betul. Orang beda kalau saya begitu. Karena saya suka doain kopi, saya biasanya nyari waktu buat kopi. Oke. Skill dan experience belum punya, oke, karena fresh graduate. Nah, ini juga kadang-kadang orang HRD itu suka saya bilang suka ngaco juga kalau rekrutmen ya. Pengalamannya gimana? Udah tahu dia fresh graduate, jangan hanya pengalaman. Ya saya bilang kalau ada orang HRD fresh graduate yang pengalaman tuh dodol lah, ngaco lah. Ya, nanya mungkin jangan pengalaman. Nanya gini misalnya, Pak atau Mas, ini di CV kan pernah magang nih ya. Nah, di magang belajar apa ya? Nah, itu mancingnya seperti itu. Nah, artinya pasti kan yang namanya magang diberikan kesempatan entah itu belajar satu atau dua hal. Ya, jadi tetap yang namanya kita entah itu mahasiswa atau mungkin pelajar, ya kembali lagi kita menyadari kalau saya mahasiswa nggak punya pengalaman, pada saat magang itulah itu menjadi boleh katakan jadi ajang itu tanda kutip pengalaman kita. Dan dalam magang kan biasanya kita dapat rekomendasi hasilnya bagaimana, itu selalu dimanfaatkan. Dan pada saat fresh graduate juga dapat kesempatan buat apa namanya training ya, itu juga trainingnya yang serius. Jangan hanya sekedar mendapatkan sertifikat. Ini banyak terjadi. Dapat sertifikat, bangga, ada 10 sertifikat, lamar, jebret, dan ini bukan kata saya ya, ada juga pernah dibahas di LinkedIn, ya, jelas-jelas tuh, dia nyari orang finance, ditanya accounting nggak bisa, dia punya sertifikat ini, ditanya payroll nggak bisa, dia punya sertifikat ini, jangan sampai seperti itu, ya, silakan mengambil sertifikasi, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang benar menguasain apa yang benar dikasih trainingnya, tidak hanya sekedar kertas. Jadi saya tidak mengatakan harus skill duluan apa experience duluan, tapi yang namanya fresh graduate memang experience masih minim, ya, masih sangat minim. Tapi dengan magang, ya, itu bisa meningkatkan experience dan skill. Dan di negara kita sekarang ini memang dunia industri sama dunia usahanya kadang-kadang kurang nyambung. Jadi itulah problemnya kenapa fresh graduate itu dikatakan kurang experience ya. Ada banyak LPK, ada banyak sekolah-sekolah kejuruan untuk meningkatkan experience ya melalui sekolah. Itu yang tadi saya singgung. Hard skill dapat dari mana? Soft skill dari mana? Ya, hard skill itu dapat dari bangku sekolah. Mau SMK, D1, D2, D3, S1 itu namanya hard skill. Ya, apa yang kita punya diri kita sendiri itu hard skill. Ya, orang lain nggak punya, kita punya itu hard skill. Nah, soft skill itu bisa dari experience, bisa dari training, tapi bukan training kelas yang sampai tahunan ya. Ya, bisa dari pengalaman itu soft skill. Jadi ada interaksi dengan orang lain itu kita bilang soft skill. Jadi kembali lagi kombinasi skill sama experience memang itu sangat dibutuhkan. Cuman kalau yang fresh graduate, carilah kesempatan magang-magang yang memang kita butuhkan. Ya, sekarang banyak kok tempat-tempat sekolah-sekolah, tapi cari yang benernya itu. Saya hanya ngasih pesan, hati-hati memilih tempat buat nyari experience dan mencari training-training yang benar-benar serius. Itu kira-kira Mbak Trisna. Sudah pukul 11.30 Pak, jadi saya izin closing ya Pak. Silakan. Pertanyaan lagi. Sekali lagi diinformasikan event kita dari pagi hingga siang ini maaf, gratis. Namun bila Bapak Ibu ingin mendapatkan modul berupa e-sertifikat, e-materi, 3 bonus e-book, webinar recorded dan bonus dari Pak Aris, Bapak Ibu cukup scan barcode-nya dan akan terhubung dengan Mas Aldo dengan biaya cukup dengan harga 150.000. Ini bonus e-booknya ada 3 berhubungan dengan leadership. Tiada gading yang terletak, Bapak Ibu dimohon untuk scan barcode-nya dan memberikan evaluasi atau sharing untuk kita biar kita bisa improve ke depannya. Dipersilakan untuk scan barcode-nya. Di sini juga ada barcode untuk terhubung dengan Linktree dari NK Indonesia. Di Linktree ini ada semua yang terkait dengan NK Indonesia seperti website, YouTube, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Cukup dengan scan barcode-nya dan Bapak Ibu dapat mengikuti semua yang terkait dengan NK Indonesia di sosial media. Sampai di sini kita terakhir acara foto bersama ya Pak. Monggo, bila mau dipoto. Bila Bapak Ibu berkenan bisa on cam, nanti dilihatnya di NK Channel, NK Indonesia Channel. Oh ada ya, oke. Ada Pak. Nanti saya kirim salurannya Pak. Siap. Udah semua ya Pak. Pak, selamat siang Pak Budi Haji. Ada Pak Budi Haji. Terima kasih Pak Tony, Bu Stefani, Ahmad, Kak Krisna. Saya ambil ya. Oke. Satu. Baik, hanya satu aja. Terima kasih. Mungkin ada penutup dari Pak Aris. Ya, tadi sudah saya sedikit tutup. Pertama saya mohon maaf bila selama ada kita interaksi ada kurang berkenan, dan insya Allah ke depan-depannya di konseling nanti di bulan November ada 2 sesi ya, Mas Aldo ya, terkait workloading analysis sama si NB, masalah CNB lagi, saya lupa apa programnya nanti. Bila mana kita berjodoh ada umur, insya Allah kita bisa ketemu di ruang sama lagi. Dan sekali lagi mohon maaf, masih pribadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.